Saya akan menjelaskan tentang pengertian metode drill. Apa sih itu pengertian metode drill? Yang pertama yaitu tentang metode. Metode itu adalah proses tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi metode itu suatu proses yang dimana untuk mencapai tujuan. Dan lalu proses yang harus dilakukan itu apa? Proses yang dilakukan itu adalah rangkaian stimulus yang tersistem dalam satu bingkai aktivitas pembelajaran. Dan selanjutnya ada pengertian metode drill. Metode drill itu dari segi kebahasaan adalah metode latihan atau metode sebuah training gitu. Jadi bisa dibilang metode drill itu metode latihan atau metode training yang merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempurnaan, dan keterampilan dan latihan tentang sesuatu yang dipelajari. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat metode drill. Di sini ada 5 manfaat. Yang pertama itu mampu mengunggah daya ingat siswa terhadap yang pernah dipelajari. Jadi dia mampu mengunggah atau mengingat siswa tersebut untuk tentang pelajaran apa yang telah dipelajarinya. Terus yang kedua, memberi sumbangan yang cukup besar dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam program pembelajaran. Jadi di sini kita mampu memberi sumbangan yang cukup besar, jadi kayak mampu memberi peluang dan mampu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga, mampu mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga kegiatan belajar ini menjadi efektif dan lebih efisien. Terus yang keempat, mampu memfokuskan perhatian siswa pada satu pokok bahasan yang dihadapi. Jadi kita mampu memfokuskan perhatian siswa pada satu pokok bahasan yang dihadapinya. Terus yang terakhir, yang kelima, pembelajaran berjalan dengan kondisi yang harmonis karena antara guru dan siswa itu telah menyamakan persepsinya. Jadi guru sama siswa udah klop gitu, jadi udah nyatu gitu. Jadi adanya pembelajaran ini jadi sehingga harmonis. Baik, selanjutnya ada tujuan metode drill itu ada 3. Yang pertama, untuk hal-hal yang bersifat motorik seperti menulis, bermain, membuat, dan lain-lain. Ada pula yang kedua, untuk melatih kecakapan mental seperti perhitungan, penggunaan rumus, dan lain-lain. Dan poin yang ketiga, untuk melatih hubungan tanggapan seperti penggunaan bahasa grafik, simbol peta, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan macam-macam metode drill. Bentuk-bentuk metode drill dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk teknik, yaitu ada 5 teknik. Yang pertama, teknik inquiry atau kerja kelompok. Dan yang kedua ada teknik discovery, penemuan. Dan yang ketiga ada teknik micro teaching. Dan yang keempat ada teknik modul belajar. Dan yang kelima itu ada teknik belajar mandiri. Baik, saya akan menjelaskan teknik inquiry atau kerja kelompok, yaitu teknik ini dilakukan dengan cara mengajar sekelompok dengan anak didik untuk bekerja sama dan memecahkan masalah dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan. Dan yang kedua, teknik discovery atau penemuan, yaitu dilakukan dengan melibatkan anak didik dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat diskusi. Dan yang ketiga, ada teknik micro teaching, digunakan untuk mempersiapkan diri anak didik sebagai calon guru untuk menghadapi pekerjaan mengajar di depan kelas dengan memperoleh nilai tambah atau pengetahuan, kecakapan, dan sikap sebagai guru. Dan yang keempat, ada teknik modul belajar, digunakan dengan cara mengajar anak didik
melalui paket belajar berdasarkan performan atau kompetensi. Dan yang kelima itu ada teknik belajar mandiri, yaitu dilakukan dengan cara menyuruh anak didik agar belajar sendiri baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Metode drill pelaksanaan teknik latihan diperlukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gunakanlah latihan ini hanya untuk pelajaran atau tindakan yang dilakukan secara otomatis. Dialah yang dilakukan siswa tanpa menggunakan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Yang kedua, guru harus memilih latihan yang mempunyai arti luas, ialah yang dapat menanamkan pengertian pemahaman akan makna dan tujuan latihan sebelum mereka melakukan. Yang ketiga, perlu mengutamakan ketetapan agar siswa melakukan latihan secara tepat. Yang keempat, guru memperhitungkan waktu atau masa latihan yang singkat saja agar tidak meletihkan dan membosankan. Yang kelima, instruksi perlu diperhatikan perbedaan individu siswa. Kelebihan dalam metode drill. Yang pertama, dalam waktu yang relatif singkat, siswa dapat dengan cepat memperoleh penguasaan dan keterampilan yang diharapkan. Yang kedua, dapat menanamkan pada siswa kebiasaan belajar yang rutin dan disiplin. Yang ketiga, siswa akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Yang keempat, guru lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan antara siswa yang disiplin dan yang kurang memperhatikan saat berlangsungnya pengajaran. Yang kelima, bahan pelajaran yang diberikan dalam suasana yang sungguh-sungguh akan lebih kokoh tertanam dalam daya ingat siswa, karena seluruh pikiran, perasaan, kemauan dikonsentrasikan pada pelajaran yang dilatihkan. Dan yang terakhir, yang keenam, siswa dapat menggunakan daya pikirannya dengan bertambah baik, karena dengan pengajaran yang baik, maka siswa akan lebih teratur dan teliti. Selain kelebihan, metode drill juga memiliki kekurangan. Yang pertama, dapat menghambat inisiatif siswa. Yang kedua, kurang memperhatikan penyesuaiannya dengan lingkungan. Ketiga, membentuk kebiasaan-kebiasaan yang kaku dan dalam memberikan stimulus siswa dibiasakan bertindak otomatis. Yang keempat, dapat menimbulkan verbalisme. Yang kelima, latihan yang dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan suasana serius mudah sekali menimbulkan kebosanan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu latihan yang terlampau berat dapat menimbulkan perasaan benci dalam diri siswa, baik terhadap pelajaran maupun terhadap guru. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, metode drill merupakan metode pembelajaran yang digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Macam-macam metode drill. Yang pertama, teknik inquiry. Yang kedua teknik discovery. Yang ketiga, teknik micro teaching. Yang keempat, teknik modul belajar. Yang kelima, teknik belajar mandiri. Berikut karakteristik metode drill. 1. Siswa memperoleh kecakapan motorik seperti mengulas, menghafal, membuat alat-alat. Yang kedua, siswa memperoleh kecakapan mental seperti melakukan perkalian, penjumlahan, mengenal tanda-tanda, simbol, dan sebagainya. Yang ketiga, asosiasi yang dibuat seperti berhubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan simbol-simbol, membaca peta, dan lain sebagainya.